Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Abraham Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi fenomenal, yaitu para ustadz pada kebingungan. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena akhir-akhir ini hampir setiap hari itu ada orang Islam yang murtad atau keluar dari Islam, baik dari kalangan intelektual maupun dari kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, baik yang orang awam maupun para ulama, baik itu yang miskin maupun yang kaya. Hampir tiap hari ada saja yang keluar dari Islam. Tentu hal ini merupakan keprihatinan daripada para ulama ini. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ada banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, sebelum kita membahas ini lebih jauh, mari kita saksikan beberapa cuplikan video dari para ustadz berikut ini. Persoalan hari ini, kenapa Islam agama yang hak? Inna dina, maaf. Iya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanya Islam. Tapi kenapa sudah berislam di dalam ad-din yang benar, yang hak, yang sempurna, yang tinggi dan agung, yang diselamatkan dan surga insya Allah, orang keluar dari agama ini? Jawabnya sederhana. Satu, konsep tauhid lemah, akidah belum lurus, akhlak di bawah standar, Islamnya keturunan. Dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Tadi Ustaz Fatih sudah menyebutkan, ya, mayoritas umat Islam di Indonesia, kalau hitungan angka 200 juta umat Islam, 53% mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Itu artinya ada 100 juta lebih umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Bayangkan kalau baca Al-Quran saja belum bisa, ya kan? Nah ini. Jadi kalau pertanyaannya kenapa masih banyak orang-orang Islam di Indonesia yang murtad, bahkan angka kemurtadan di Indonesia luar biasa, itu disebabkan karena tidak ada kesadaran untuk melakukan pembinaan di dalam dirinya. Tidak ada kesadaran untuk menjadikan akidah mereka menjadi benteng mereka. Apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh para ustadz ini tidak dapat dihindari, karena pada akhir-akhir ini juga para ulama-ulama seperti itu menyerang kekristenan begitu masif. Mereka berpikir bahwa dengan menyerang dan beberapa mualaf yang mencoba menyerang kekristenan dan menjelek-jelekkan kekristenan, mereka berpikir dengan demikian kekristenan akan runtuh dan banyak orang yang akan meninggalkan kekristenan. Tetapi justru disitulah para muslim yang masih menggunakan akal sehatnya berpikir secara kritis. Sehingga apa? Mereka menilai sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh para ustadz ini dengan mengutip ayat Alkitab, maka para
Muslim yang masih pikirannya cerdas, pikirannya masih normal, pikirannya masih waras, itu akan berbondong-bondong untuk membuka Alkitab dan membaca. Ketika mereka membaca, justru mereka menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Saudara, walaupun penyerangan terhadap kekristenan begitu masif, baik terhadap orang Kristen sendiri maupun terhadap Alkitab, terhadap Yesus Kristus dan semua atribut yang berhubungan dengan kekristenan diserang habis-habisan. Bahkan ada pelarangan-pelarangan untuk tidak boleh mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah, dan juga menggunakan atribut-atribut Kristen. Begitu masif, namun orang Kristen berupaya untuk tidak membalas. Nah, dengan orang Kristen tidak membalas ini bukan tanpa dasar. Karena Alkitab di mana Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen sendiri memberikan perintah, memberikan nasihat supaya orang Kristen tidak boleh untuk membalas karena Tuhan sendiri yang akan berperang. Karena dia hidup, maka dia katakan dia akan berperang, menggantikan umatnya. Mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan untuk kita melihat hal itu. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 14, Tuhan berkata demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi di sini Yahweh, Tuhannya orang Yahudi maupun orang Kristen, mengatakan bahwa dia yang berperang dan umatnya diam saja. Jadi selama ini kami orang Kristen diam saja bukan berarti kami lemah. Tidak. Karena Tuhan kamilah yang berperang ganti kami. Biar kalian yang menghadapi Tuhan kami. Dia adalah Allah yang hidup. Jadi saudara bayangkan, saudara menyerang kekristenan habis-habisan, menyerang firman Allah, menyerang atribut-atribut Tuhan kami, menyerang Tuhan kami. Dapatkah Anda bisa melawan Tuhan pencipta langit dan bumi? Itulah yang Tuhan kami lakukan. Kalian boleh berteriak-teriak menyerang kekristenan, tapi itu tidak mengubah Tuhan kami tidak jadi Tuhan untuk bekerja. Dia akan menarik orang-orang yang dikungkung oleh kalian, menarik mereka kepada dirinya. Silahkan saudara berperang dengan Tuhan. Dan saudara lihat sendiri, mereka yang menyerang kekristenan dan Tuhan, itu mengalami hal yang sering mengenaskan. Kena stroke lah, kena penyakit yang sangat mematikan lah, bahkan sampai mati. Kenapa? Karena kalian melawan Allah. Ketika Rasul Paulus ingin memusnahkan orang Kristen, Tuhan Yesus katakan, Paulus, susah bagimu untuk menendang ke gala rangsang. Gala rangsang itu adalah satu rumput yang seperti alang-alang, tetapi pinggir-pinggirnya itu tajam seperti silet. Jadi ketika kita menerobos di situ, dia akan menghajar tubuh kita seperti dihajar dengan silet. Kalau dia kena nadi itu putus, itu tumbuhan rangsang. Jadi Tuhan sedang katakan bahwa sulit bagi kamu untuk menendang ke kubu Tuhan, menendang Tuhan, melawan Tuhan dan firman-Nya. Jadi saudara hati-hati.
di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menulis demikian. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-19 yang bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hal yang senada dikatakan di dalam kitab Ibrani, yaitu Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30 bunyinya. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi selama ini penyerangan terhadap kekristenan dan segala atributnya, terhadap sesembahannya orang Kristen, tetapi orang Kristen berupaya untuk tidak membalas. Bukan berarti tidak bisa, tetapi kami belajar taat dengan Tuhan kami yang mengatakan bahwa kami berikan tempat bagi kemarahan Tuhan untuk membalas. Jadi pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kami. Itulah sebabnya Tuhanlah yang membalas kalian yang menyerang kekristenan itu, dengan membuatnya untuk susah hidupnya, mati, sakit, dan dipenjara dan lain sebagainya. Selama ini kekristenan, orang-orang Kristen yang mencoba untuk mengcounter justru dipenjarakan karena dikatakan menista agama. Sedangkan laporan-laporan kami terhadap mereka yang menista kekristenan tidak diapa-apain. Tetapi ingat, Tuhan kami tidak tinggal diam. Dialah yang akan membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh kalian. Itulah sebabnya orang melihat fakta itu, sehingga mereka lihat bahwa orang Kristen tidak balas. Tetapi kok orang-orang yang menghina ini justru mendapat masalah terus. Mereka penasaran dan mencari kebenaran itu, dan mereka mendapatkan di dalam kekristenan. Sehingga ironisnya mereka keluar dari Islam, mayoriti dari mereka adalah masuk Kristen. Itu saudara harus ingat itu. Jadi semakin banyak kalian menyerang kekristenan, semakin banyak orang Islam yang akan murtad dari Islam, dan mereka justru masuk ke Kristen. Anda mau tahu rahasianya? Ayo kita lanjutkan. Rahasia yang kalian tidak tahu dan tidak akan pernah tahu, di mana kalian menghina-hina Allah Bapa, menistakan Dia, bahwa Dia punya anak. Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-44 yang bunyinya demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus Kristus katakan bahwa tidak seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Allah Bapa. Jadi semakin kalian menyerang kekristenan dan menghina-hina, menistakan Tuhannya orang Kristen, Allah Bapa yang kami sebut sebagai Bapa, Dia menarik banyak orang dari orang Islam untuk datang kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ingat, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Yesus
kalau tidak ditarik oleh Bapa. Dan Yesus katakan akan membangkitkan mereka pada akhir zaman atau hari kiamat. Jadi kami tidak perlu susah-susah mempengaruhi orang lain, apalagi orang Islam, untuk ikut Yesus. Karena ada satu pribadi yang supranatural, yang tidak terlihat kasat mata. Dia yang menarik mereka dengan kekuatannya untuk datang kepada Yesus. Jadi yang kalian hina-hinakan bahwa mereka datang karena super mie, karena mie goreng, karena ikan goreng, karena daging goreng, karena beras, karena sembako. Kalian hanya berasumsi karena Allah Bapa bekerja tanpa kalian ketahui untuk menarik mereka datang kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, silahkanlah kalian terus menghujat, karena hujatan, cacian, hinaan kalian tidak mengubah Tuhannya orang Kristen untuk tidak jadi Tuhan, serta menarik banyak orang Islam datang kepada Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-32, yang bunyinya demikian. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi Yesus Kristus katakan, apabila ia ditinggikan dari atas bumi, dia menarik semua orang datang kepadanya. Ingat, semua orang. Jadi waktu Tuhan Yesus disalibkan, dinaikkan, ditinggikan dari atas bumi, dia katakan dia menarik orang, semua orang datang kepadanya. Jadi saudara-saudara, para ustadz, ulama, para apologet yang menyerang kekristenan, ingat, Yesus katakan semakin kalian menyerang, dia menarik semua orang Islam yang hari ini sedang mencari kebenaran, akan ia tarik kepada dirinya untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia telah mati, namun dia bangkit mengalahkan kematian. Dan dia hidup hingga saat ini. Sehingga dia bekerja di dunia yang tidak nyata untuk menarik banyak orang datang kepadanya. Ingat, dia maha kuasa, maha hadir, sehingga ia ada di sekitar orang-orang Islam yang saat ini sedang mencari kebenaran. Jadi kalian semakin menyerang kekristenan, memburuk-burukan, menista Bapa maupun menista Yesus, dia menarik semua orang, khususnya Muslim, untuk datang kepada dirinya. Oleh karena itu saudara, kalian melawan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang tidak pernah eksis, yang tidak pernah nongol. Jadi, saudara, pikirkan itu baik-baik. Lalu, bagaimana dengan kekristenan ketika diserang? Apakah kami diam saja? Tidak. Tuhan kami melalui firman-Nya kepada Rasul Petrus untuk disampaikan kepada kami, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, yang bunyinya demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kami tidak perlu membela Tuhan kami, tidak perlu membela nabi-nabi kami, tidak perlu membela Alkitab. Karena Tuhan sendirilah yang akan membela dirinya, membela apa yang dia punya. Kami tidak perlu membelanya. Tetapi kami disuruh untuk memberikan pertanggungjawaban ketika kami diserang, iman kami diserang, kitab kami diserang,
Kami harus memberikan klarifikasi. Alkitab yang dibengkokkan, Tuhan kami dihujat, kami yang meluruskan. Apa yang dipelintir, apa yang dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi para apologet Kristen itu bukan ingin untuk menyerang atau membela, enggak. Tapi mereka mempertanggungjawabkan iman percaya mereka. Apa yang menjadi pengharapan mereka. Jadi saudara-saudara yang menyerang kekristenan, Anda capek sendiri karena Anda melawan Tuhan dan firman-Nya. Nah, oleh karena itu, supaya keislaman atau Islam tidak makin terpuruk, Anda berhenti untuk menyerang Tuhan kami yang hidup. Berhenti untuk menghujat kitabnya, firman-Nya. Karena semakin Anda menghujat, semakin Anda menghina, semakin Anda membelokkan kebenaran, semakin banyak orang Islam yang akan ditarik oleh Bapa maupun Yesus Kristus untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan Anda sendiri pusing. Anda ketakutan. Anda khawatir, makanya Anda enak tidurnya Anda nyaman. Sehingga Anda bisa jatuh sakit. Dan akhirnya Anda harus berurusan dengan rumah sakit. Bahkan kematian. Saran saya kepada para ustadz supaya berhenti. Ya, kalau tidak ya silahkan saja. Bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. Saya akan berupaya untuk menjawab saudara. Dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka tahu kebenaran. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom.